Ya, selamat datang di podcast pribadi gua, podcast Jaden. Waktu di akhir-akhir SMA, kita tuh dihadapi oleh beberapa pertanyaan yang kadang pada saat itu belum bisa kita jawab gitu. Kayak pertanyaan, nanti abis lulus dari SMA mau kemana? Terus kayak mau kuliah ngambil jurusan apa? Mungkin emang pas saat itu kita sangat susah gitu ngejawab pertanyaan-pertanyaan seperti itu gitu loh. Kayak dari pengalaman gue sendiri nih, gue tuh nggak mau ngambil atau salah memilih jalan buat kedepannya setelah kegagalan-kegagalan yang gue hadapin sebelumnya di episode sebelumnya nih. Nah itu kayaknya nggak bakal gue ulangin deh untuk kedepannya gitu kan. Makanya ketika di akhir SMA, gue tuh lebih banyak mengeksplor diri gue lebih dalam gitu loh, tentang sebenarnya apa sih passion gue tuh di mana gitu kan. Terus gue minatnya kemana dan nanti akan jadi apa gitu. Terus akhirnya satu hal yang gue sadarin, kayaknya nih gue orangnya demen ngomong nih, demen ngobrol nih sama lu kayak gini kan. Nah terus tapi apakah di kuliah ada jurusan yang menampung orang-orang yang demen ngomong? Nah terus usut punya usut, ternyata ada nih, itu jurusan komunikasi. Dan gimana caranya gue bisa masuk ke jurusan itu? Nah ini bakal gue ceritain nih. Jadi gue itu lulus SMA tahun 2021, dimana sistem kelulusannya saat itu mungkin berbeda banget nih dari angkatan sebelumnya. Kalau angkatan sebelumnya mungkin itu untuk masuk ke perguruan tinggi negeri ada tesnya dan mungkin dari nilai ujian nasional. Nah pas di gua di angkatan 21 itu udah beda cuy. UN tuh nggak ada. Jadi waktu kita lulus itu atau di akhir-akhir SMA kita tuh ada beberapa tahapan buat masuk ke perguruan tinggi. Itu ada tiga tahapan. Yang pertama jalur undangan atau SNMPTN kali ya. Nah itu yang kedua jalur tes atau SBM, yang ketiga mandiri. Nah di sini gue sebenarnya mau nyeritain nih struggle gue di SBM atau jalur tes pada saat itu. Di SBM itu sendiri ada dua subtes. Yang pertama Saintek, yang kedua Sosum. Nah, kalau Saintek ini lebih ke ilmu pengetahuan alam atau ilmu-ilmu pastilah, hitung-hitungan. Terus kalau di kuliah tuh Saintek tuh kayak dokter, teknik dan lain-lain. Nah, kalau Sosum itu humaniora, lebih ke sosial, kayak HI, hubungan internasional, terus hukum, komunikasi. Nah, di sini nih gue nemuin titik perjuangan gue nih, asik. Karena gue pada saat itu minat gue di komunikasi, yang mana komunikasi itu masuknya ke sosum atau ya ilmu-ilmu sosial lah. Dan ya si nyambung nih jurusan gue di SMA pada saat itu, yaitu IPA. Berarti kalau emang mau masuk komunikasi ya gue harus belajar dari ulang kan, belajar sosum dari ulang, dan ya belajar IPS dari materi-materi kelas 1 atau kelas 10. Nah di saat itu gue sih nggak ngerasa terbebani nih buat belajar IPS dari awal, karena menurut gue IPS kan jurusan gampang. Gak bercanda, bercanda. Maksud gue nggak ngerasa terbebani ya karena motivasi diri gue pada saat itu tinggi. Kayak ngelihat kegagalan sebelumnya nih, kan lumayan juga tuh, banyak banget kan. Jadi gue kayak aduh, kayaknya nih gue emang harus dapat komunikasi nih. Nah kalau lu nanya kenapa gue pengen banget atau gue tuh terobsesi banget sama komunikasi. Nah gue tuh sebenarnya pengen banget jadi penyiar cuy, atau podcaster kali ya. Ya pokoknya di bidang audio dan bisa didengar sama semua orang, sama orang banyak lah. Terus juga kayaknya apa ya, kerjanya tuh asik kayak nggak sih? Dari ya kerjaan lo cuma ngomong, lo bisa nyampein apa yang ada di otak lo gitu langsung gitu, lo tuangkan dalam obrolan atau omongan gitu. Keren kan ngeliatnya? Gue ngeliatnya keren. Dan ya mungkin yang sekarang lo lihat nih, gue udah semester 5 di jurusan komunikasi. Walaupun bukan di PTN ya, tapi kesampaian lah kuliah di jurusan ini gitu. Kalau dikata seneng sih seneng, cuma ya gue nggak lupa lah sama ambisi gue di awal-awal sebelum gue ngambil komunikasi ini. Kayak dari sekarang nih gue mencoba menggapai sedikit-sedikit nih. Kayak dari pengaplikasiannya deh, gue udah punya podcast. Gue juga udah punya podcast di Spotify. Nah ini lo tonton ya, ini podcast gue nih di sini nih. Nah itu podcast gue pribadi, dan gue juga ada podcast sama teman-teman gue di sini nih. Nah ini gue nggak tahu nih, pokoknya di sini dah. Nah semua ini gue lakuin karena gue tuh ngefans banget cuy sama
Baker Brothers. Nah ini podcastnya nih, Baker Brothers tuh. Nah dari mereka bertiga, setahu gue dari mereka bertiga nih bermula dari penyiar radio, dari Molen, Bobby sama Rio. Tapi yang masih bertahan setahu gue sejauh ini tuh yang masih jadi penyiar cuma Bang Rio di Prambors. Gak tau kenapa gue beneran ngefans bang sama lu bang. Sumpah. Nih bang, lu kalau nonton ini gue cuma pengen bilang sih kalau lu tuh keren banget. Keren. Itu program pagi lu keren. Nah kalau misalnya nanti keinginan menjadi penyiar ini tercapai dan gue udah punya penghasilan nih, penghasilan sendiri gitu, gue tuh pengen banget ke Jepang. Serius, gue nggak tahu kenapa top of mind gue tuh Jepang gitu. Kayak di bayangan gue nih, Jepang tuh tempatnya kayak adem, tentram. Ya lain kata kalau lo ke ke mana Shibuya ya, itu kan emang rame. Terus juga menurut gue Jepang tuh bangunannya bagus-bagus, saik-saik banget lah pokoknya. Nah gue ngebayangin Jepang nih kayaknya dari yang gue lihat ya di Blok M. Ya lihatnya di Blok M juga. Walaupun sekedar warung makan, cuma kayak vibes-nya beda aja nggak sih, warung makan Jepang gitu. Keren lah dari situ yang gue lihat. Terus alasan gue pengen kesana kayaknya cuma untuk makan sushi doang deh. Kayak ya ini random sih sebenarnya. Cuman kalau lu bilang bang di Indonesia aja ada sushi, ngapain jauh-jauh ke Jepang ya kan? Ya cuma ya gue pengen nyobain aja. Gue makan ikan mentah dari culture asli orang sono gitu kan. Kayak kalau di sini kan kurang aja nggak sih, maksudnya ya emang bukan orinya dari sini kan. Dan kalau lu emang ke Jepang, higienitas dari ikannya juga bagus, juga tinggi dah tuh. Dan mungkin juga ya lebih enak kali ya timbang sushi di Indonesia. Jadi itu alasan gue ke Jepang. Nah selain hal tersebut, gue juga udah menyiapkan beberapa nih persiapan gue sebelum ke Jepang nanti. Gak mungkin kan lo di sono ketemu orang terus lu ngomong bahasa Indonesia tuh nggak mungkin. Kayaknya juga ngomong bahasa Inggris juga nggak mungkin, karena kayaknya orang Jepang nih emang mayoritas sedikit kurang bisa bahasa Inggris. Mereka sangat cinta banget sama bahasanya sendiri atau mother tongue-nya emang Jepang kan. Jadi hal yang gue persiapin dari sekarang adalah menonton anime.